Dusze moja, dusze. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan program kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai kepada kami dari saudara-saudara. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Tamen Tio O. Iswahyudi. Pertanyaannya begini, Romo, saya ada pertanyaan dari teman seperti ini. Bagaimana pandangan gereja ortodoks untuk hal ini? Bagaimana ortodoks mengartikan ayat tersebut? Keluaran 7 ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Dalam kurung hati Fir'aun dikeraskan oleh Allah. Bandingkan dengan Keluaran 7 ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Dalam kurung, hati Fir'aun berkeras atas kehendaknya sendiri. Kurung tutup titik. Bandingkan dengan, lalu ayat di bawah ini, Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Roma 9 ayat 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bagaimana tafsiran ortodoks atas ayat-ayat tersebut? Baik, Saudara Iswahyudi, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kelihatannya asumsi dan latar belakang dari teman saudara ini adalah dari teologi Calvinisme tentang predestinasi. Bahwa manusia tidak punya kehendak bebas, semuanya sudah dipredestinasi oleh Allah. Mari kita bahas ayat-ayat itu. Di dalam Keluaran 7 ayat 3, tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang aku buat di tanah Mesir. Ini dikatakan bahwa Allah lah yang mengeraskan hati Fir'aun. Tetapi dalam Keluaran 7 ayat 14, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Hati Fir'aun berkeras atas kehendaknya sendiri. Baik. Saya bahas demikian. Fenomena ini banyak terdapat di dalam kitab suci, di mana ada pihak lain yang melakukan, tetapi akhirnya perlakuan pihak lain ini diatribusikan kepada Allah. Contohnya, mari kita lihat. Di dalam 2 Samuel 14. Ya. Di dalam 2 Samuel ayat 14 dikatakan pasal 14, ayatnya yang ke... Maaf, sebentar. Saya lihat 24, 2 Samuel pasal 24 ayatnya 1, kita baca begini. Ya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu bandingkan ini, kisah paralel ini dengan 2 Tawarikh pasal 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Hampir sama ya. Yang menghasut Daud itu iblis atau Allah? Nah, untuk mengerti hal ini, saudara, pada akhirnya semua kuasa itu, kehendak itu adalah mutlak miliknya Allah. Tetapi makhluknya juga punya kehendak bebas untuk melakukan.
Dan Allah mengizinkan kehendak bebas itu. Atau menggunakan kehendak makhluknya itu untuk menggenapi tujuannya. Contohnya ini. Dari pihak Allah, memang kita melihat Allah murka terhadap Daud. Kenapa? Karena Daud ingin membanggakan kekuatan daripada jumlah tentaranya, sehingga tidak bergantung kepada Allah. Ini satu. Yang kedua, tapi murkanya itu terhadap orang Israel. Nah, mengapa begitu? Karena sebenarnya ketika bangsa Israel dalam 1 Samuel 8 dan 9 menghendaki diadakannya seorang raja di Israel, tadinya Allah tidak setuju. Allah tidak memperkenankan melalui Nabi Samuel. Karena selama itu bangsa Israel sesudah masuk di tanah Kanaan, mereka mempunyai sistem teokrasi, di mana Allah langsung yang memimpin melalui para hakim-hakim, dan yang terakhir adalah hakim dan yang sekaligus Nabi adalah Samuel. Sehingga ketika mereka minta supaya diadakannya raja, Allah murka. Nah, kemungkinan latar belakang murkanya Allah ini adalah hal itu di sini. Ya. Allah tidak berkenan tadinya, di sini murka. Nah, murkanya Allah itu ditunjukkan dengan membujuk Daud. Daud melakukan sensus. Nah, cacah jiwanya sendiri tidak salah, karena dalam Alkitab banyak sekali cacah jiwa. Tapi kelihatannya dengan cacah jiwa ini Daud ingin menunjukkan kekuasaannya, sehingga tidak bergantung kepada Allah, sehingga menimbulkan kesombongan. Allah tidak berkenan. Maka murkanya Allah pada Daud itu digunakan untuk menghukum Israel. Tapi pada saat yang bersamaan, pada saat itu, Iblis juga punya kehendak ingin membujuk Israel, ingin menghancurkan Israel. Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-20 pasal 21 dari 1 Tawarikh, Iblis bangkit melawan orang Israel, ya kan? Nah, kehendak Iblis untuk melawan orang Israel ini digunakan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang Allah sendiri kehendaki. Sehingga dengan demikian, mana yang benar? Ya, dua-duanya benar. Allah menghendaki untuk menghukum Israel, tetapi dia menggunakan iblis, yang iblis sendiri menghendaki ingin menghancurkan Israel. Sama halnya dengan kasus Fir'aun ini. Di mana Fir'aun sebagai orang yang mempunyai kehendak bebas, dia dapat bersikeras untuk itu. Nah, kalau orang sudah bersikeras dan tidak mau diingatkan, berulang-ulang diingatkan, tidak mau, Allah menyerahkan orang itu pada kehendak jahatnya itu untuk memilih apa yang dia inginkan. Ini kasusnya sama dengan Roma pasal 1. Di dalam Roma pasal 1 dikatakan demikian. Ya. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-24. Kita baca demikian. Ya. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-24. Dikatakan kitab suci begini. Mengenai orang-orang penyembah berhala di zaman itu. Ya. Mulai 21 saja. Sebab sekalipun mereka, ini orang-orang pagan, ini para penyembah berhala ini, mengenal Allah, yaitu mengenal Allah melalui wahyunya yang secara umum diberikan di dalam alam, mereka tidak memulihkan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, karena apa? Karena mereka tidak memuliakan Allah. Padahal di dalam ayat yang ke
19 dikati 19 ayat yang pasal 1 ayat 19 dikatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah menyatakannya kepada mereka. Gimana? Ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran. Kalau orang mau berpikir saja ya. Tidak mungkin kalau rumah ada yang bangun, tidak mungkin rumah berdiri sendiri. Baju ada yang membuat, tidak mungkin baju muncul sendiri kalau tidak ada tukang jahitnya. Ya, kalau sepatu ada tukang sepatunya, berarti alam semesta ada penciptanya. Nah, dengan menggunakan pikiran sederhana itu saja, orang harus sampai pada kesimpulan bahwa dunia ini ada yang buat, gitu loh maksudnya, bahwa ada penciptanya. Tetapi biarpun sudah diberitahu begitu, ya meskipun keilahian dan kemuliaan kekuatan kekal Allah itu tidak dapat dilihat, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Jadi seharusnya kalau orang mau berpikir, dia bisa menganalisa adanya pencipta. Nah, karena Allah menyatakan secara umum akan adanya keberadaan dirinya itu, maka orang yang menolak Allah dikatakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Namun meskipun mereka tidak dapat berdalih, mereka mengeraskan hatinya untuk tidak menyembah Allah, malah di dalam ayat yang 23 itu ya, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar-gambar yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Sudah diberitahu, jelas, tidak bisa berdalih, toh masih keras kepala, tidak mau menyembah Allah. Maka akibatnya ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Itu. Jadi Allah tidak memaksa manusia, Allah menyerahkan manusia pada keinginannya yang mengeraskan diri, tetapi karena Allah lah yang menyerahkan kepada kemauan manusia, maka otoritasnya pada Allah, sehingga seolah-olah Allah yang mengeraskan. Sama dengan kasusnya Fir'aun itu, ya. Sebenarnya Fir'aun sudah diberitahu berkali-kali melalui Musa, berulang-ulang datang, mengeraskan diri. Dan akhirnya karena tidak mau dia bertobat, sudah diberi kesempatan, tetap tidak mau, Allah menyerahkan Fir'aun pada kekerasan hatinya, sehingga dapat dikatakan Allah yang pada akhirnya otoritasnya ada pada Allah, Allah yang mengeraskan hati Fir'aun itu. Tetapi pengerasan hati yang dilakukan oleh Allah terhadap Fir'aun itu didahului. Fir'aun tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah. Fir'aun telah mengeraskan hatinya di hadapan Allah. Itulah sebabnya dikatakan Allah yang mengeraskan hati Fir'aun, padahal sebenarnya didahului oleh Fir'aun sendiri, dan Allah mengizinkan untuk Fir'aun mengeraskan hatinya, sama seperti para penyembah berhala tadi yang mengeraskan hatinya dan akhirnya diserahkan kepada Allah, diserahkan kepada keinginannya. Selanjutnya, Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Berarti terjemahan ini seolah-olah ada orang yang telah ditakdirkan, ada orang yang seolah sudah dipredestinasi untuk binasa. Tapi kalau kita terjemahan ini memang membahayakan ya. Karena bahasa aslinya tidak ada kata-katanya. Coba saya bacakan ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Kita baca demikian. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12 di dalam bahasa aslinya berbunyi demikian, saudara. Begini. Ego estirun naftus. Aku telah memelihara mereka ento onomatisu di dalam namamu. Os
zedokasmi efilaksa, dan mereka yang kau berikan padaku itu aku telah jaga, keuzis exaftun apoleto, dan tak seorang pun di antara mereka yang binasa ini kecuali oios tis apolias, kecuali anak kebinasaan. Jadi bahasa aslinya bunyinya anak kebinasaan, gelar yang sama yang diberikan kepada antikristus di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ya. Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang coba kita baca. 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ketiga, ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, maksudnya hari kedatangan Kristus, haruslah datang dahulu murtad, haruslah dinyatakan dahulu manusia binturhaka yang harus binasa. Nah, mari kita lihat bahasa aslinya gimana. Di dalam bahasa aslinya bunyinya begini, 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dikatakan begini. Mitis imas exapatisi kata midena tropon. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun, ya. Oti ean mi elti i apostasia proton, sebab jika belum datang murtad dahulu ke apokalipsi dan dinyatakan o anthropos tis amartias, si manusia yang fasik, o ios tis apolias, si anak kebinasaan. Jadi kata yang digunakan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di dalam Yohanes 17 ayat 12 sebagai dia yang ditetapkan untuk binasa, dan yang di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 yang diterjemahkan sebagai yang harus binasa, kata-katanya sama. Oios tis apolias. Berarti di sana tidak ada ide sedikit pun tentang predestinasi di situ. Di situ hanya menunjukkan Yudas Iskariot maupun antikristus itu memang memilih untuk menjadi anak kebinasaan. Karena apa? Karena Kristus sudah memberitahu dia. Jauh sebelumnya, salah satu di antara kamu adalah iblis. Ya, coba kita baca. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab, mengapa dia disebutkan iblis? Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara kedua 12 murid itu. Yesus mengetahui apa yang diputuskan oleh Yudas Iskariot. Tetapi Yesus tidak menentukan Yudas Iskariot harus begitu. Makanya diingatkan berulang-ulang. Ya, coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 kita baca demikian. Apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot itu. Padahal Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan mengkhianati, ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu.
Yudas Iskariot mau mendekatkan iblis, maka dikatakan satu di antara kamu adalah iblis, sama dengan Antikristus. Maka namanya sama. Si anak kebinasaan. Oios tis Apolias. Yudas Iskariot adalah prototipe dari Antikristus yang akan datang. Yang menyerahkan dirinya kepada keinginan iblis. Dan setelah itu kita lihat di dalam baca dalam Yohanes 13 ini, ketika Yesus telah memberitahu pada Yudas, Yudas seharusnya sudah sadar bahwa gurunya sudah tahu apa yang hendak dilakukannya, maka dikatakan begini. Setelah pasal 13 ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan berarti tahu kan? Tahu bahwa Yudas Iskariot ini sudah diketahui rencananya oleh Yesus. Tapi dia mengeraskan hati. Kecuali kalau Yesus tidak mengingatkan. Ini cara mengingatkan supaya tidak malu di antara murid-muridnya. Namanya tidak disebut. Tapi sudah Yesus tahu. Ada di antara kamu yang akan mengkhianati aku. Terus ditanyakan murid-muridnya, siapa orang itu? Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Nah, kan lebih jelas lagi ya. Dan seharusnya Yudas takut ini ya. Tapi tidak. Dia karena matanya udah buta karena uang yang akan diterima. Karena dia ingin mendapatkan uang itu ya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupnya dan memberikannya kepada Yudas, anak Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ya kan? Jadi iblis dibiarkan masuk oleh Yudas bukan karena memang ditetapkan begitu, karena sudah diingatkan masih keras kepala. Dan Yesus tahu sebelumnya di dalam ayat sebelumnya bahwa salah satu dari muridnya itu iblis, karena dia rela dirasuk oleh iblis karena diingatkan nggak mau. Nah, ini kasusnya sama dengan Roma pasal 1 tadi. Ketika orang sudah mengeraskan hatinya, diserahkan kepada kehendaknya. Tapi ini bukan kasus predestinasi. Dan kalau kita lihat kembali kepada Yohanes 17 ayat 12, karena terjemahan itu terjemahan yang salah, terjemahan yang tidak tepat, dan terjemahan tendensius, bagaimana bisa anak kebinasaan kok diterjemahkan dia yang ditentukan untuk binasa? Dari mana ini? Berarti kalau ini tidak ada pertimbangan teologi tertentu, nggak mungkin diterjemahkan seperti itu. Kenapa dua ayat kata yang sama di dalam 2 Tesalonika 2:3 dengan Yohanes 17 ayat 12 yang kata-katanya persis sama? Oios tes Apolias, anak kebinasaan. Yang satu diterjemahkan dia yang ditentukan untuk binasa, yang satu diterjemahkan harus binasa. Kenapa cuma dua kata ini itu jadi panjang gitu loh. Padahal dua-duanya bahasa aslinya sama. Oios tes Apolias. Jadi dari sini saudara, ayat ini kalau di dalam pertanyaan teman saudara itu adalah berbicara tentang predestinasi, ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang predestinasi. Ayat ini hanya menjelaskan pilihan Yudas adalah pilihan kebinasaan, seperti pilihan si Antikristus adalah pilihan kebinasaan, maka mereka disebut sebagai anak kebinasaan. Itulah jawaban saya dari Yohanes 17 ayat 12. Lalu Roma 9 ayat 13. Saya baca dalam Roma 9 ayat 13 sebenarnya latar belakangnya sama, yaitu percayaan akan predestinasi ya. Calvinisme ya. Di dalam Roma 9 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Roma 9 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Berarti kalau gitu seolah-olah Esau itu sudah dipilih untuk dibenci Allah. Akhirnya penerapannya Esau sudah ditetapkan masuk neraka gitu kan. Dan Yakub itu sudah
dikasih oleh Allah, Yakub berarti Yakub sudah dipilih untuk masuk surga gitu kan. Saudara lupa, ayat ini kutipan. Kutipan dari mana? Kutipan dari Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Kutipan dari Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan di sana dalam Maleakhi pasal 1 ayat 2 dan 3, begini bunyinya dalam teks di kitab Maleakhi itu, ya. Bunyinya begini. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi aku? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Saudara, kitab Maleakhi itu ditulis ratusan tahun sesudah Yakub dan Esau tidak ada lagi. Dan ayat ini bukan nubuat yang menjadi predestinasi untuk Yakub dan Esau. Konteksnya ini adalah bandingan antara bangsa Israel, keturunan Yakub, dan bangsa Edom, keturunan Esau. Ya, coba kita lihat di sini. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi. Nah, kalau ini predestinasi untuk bayi, masa bayi sudah punya pegunungan? Kalau ini menunjuk Esau yang masih di perut ibunya, masa bayi belum lahir sudah punya pegunungan? Bukan. Ini menunjuk kepada bangsa Edom. Jadi ini tidak berbicara tentang nubuat, tentang predestinasi. Ini mengenai kejahatan Edom pada waktu itu yang Allah tidak sedang di zamannya Maleakhi setelah Yakub dan Esau-nya sendiri udah mati ribuan tahun atau ratusan tahun yang lalu. Kadang saya nggak tahu, saya nggak menyelidiki tahunnya dengan tepat, matinya Esau dan matinya Yakub. Ya. Makanya kita baca, tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur dan seterusnya, berarti di sini jelas sekali Esau di sini menunjukkan bangsa Edom. Yakub di sini menunjukkan bangsa Israel. Ini sama sekali bukan predestinasi tentang bayi Yakub yang masih di perut ibunya ataupun bayi Esau yang masih di perut ibunya. Ini berbicara tentang bangsa Israel yang sudah berkembang di zamannya Maleakhi ini dan bangsa Edom sebagai keturunan Esau yang berkembang. Karena kejahatan Esau lah, maka Esau dibenci Allah. Yakub sebagai bangsa Israel, sebagai bangsa pilihan Allah, dikatakan dikasih Allah. Jadi kalau gitu, Roma 9 ayat 13 itu tidak ada kaitannya dengan predestinasi. Kita harus melihat latar belakang dari mana ayat itu dikutip. Terima kasih. Demikianlah jawaban saya. Tuhan berkati atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.